Saya dari Arek Kepanjen sini, Canun. Tadi bicara tentang paham khilafah dan paham nasionalisme. Kayaknya paham khilafah ini kok kayak menakutkan, kok kados medeni wonten nih, kadosane. Sampai-sampai ada momen Cak Nun membahas tentang paham khilafah wonten nggih. Lah, yang jadi pertanyaan, apakah paham khilafah ini harus ditakuti? Apakah tidak bisa dikombinasi antara paham khilafah dengan paham nasionalisme? Kados ngoten Canun. Kersane napa? Kadang kan wonten rencang-rencang ini mempunyai paham sangat amat syari ngono wonten sampai lali lek asline nggih tiyang Jawa ngoten lho. Sampai lali. Makanya kok saya dari tadi mendengar seolah-olah paham khilafah kok wah jadi momok gitu loh, padahal saya sendiri menganggap biasa gitu, nggak ada yang lebih, nggak ada yang wow gitu loh. Saya menganggap apa nggak bisa dikombin pemahaman ini gitu loh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya langsung menjadi rangkaian berpikir, saya mohon izin untuk ngerespon ya, bukan jawab. Satu, makanya tadi saya sarankan agar ada semacam simposium atau halakoh antar tokoh-tokoh agama yang menyangkut masalah itu dari NU, Muhammadiyah, MUI dan seterusnya. Mari ngono rakyatnya dikei fatwa atau dikei informasi sing wis mateng, ojo dibiarkan rakyat menjadi lapangan pertengkaran. Satu. Nomor loro, kan saya sudah bilang loh, khilafah itu nek secara substansial ya wis kedaden khilafah itu ndek ndi. Kabeh alam, kabeh kewan itu ya khalifah. Kita meskipun khilafahnya kewan beda dengan manusia, kalau kita itu dengan sadar kita dijadikan khalifah dan kita bekerja sebagai khalifah, dan itu untuk semua manusia. Dan salah satu idenya adalah bikin negara khilafah Islam, tapi itu salah satu ide, tidak ada nas yang benar-benar menyarankan secara eksplisit seperti itu. Dua ya. Nomor tiga, ini kalau Anda ngomong tadi apa ya, combine ya, merger apa meneh, ini maunya nggak merger tapi replace. Masalahnya mau replace, jadi sing wis ana iki diganteni. Nah, sing tak wedeni iku proses ganteni iki lak gelut gak karu-karuan. Iki lho masalahnya. Bukan nek khilafahe gak tak wedeni, saya seneng. Tapi kalau untuk menerapkan itu secara formal, politis, teknis, strategis, harus menghancurkan sekarang yang sudah ada, itu kan kudu dihitung temen rek, mudarat karo manfaatnya lebih gede ndi, ngono ya, itu loh. Jadi alhamdulillah Anda menanyakan itu, dan mudah-mudahan Anda menjadi bagian dari yang ikut menyelamatkan kita semua ya, ngono gitu. Wes, masih ada satu lagi. Oke, satu lagi terakhir ya, setelah itu lagu. Nama saya Rasidi, saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Yang saya tanyakan di sini tentang kebenaran tadi, bahwa kebenaran itu ada yang lebih tinggi dari kebenaran, yaitu indah. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita menilai diri kita itu bahwa paham yang kita anut saat ini adalah benar. Tidak menutup kemungkinan bahwa aliran yang mereka miliki seperti paham-paham yang menganut paham yang ingin mendirikan negara khilafah itu juga tidak menutup kemungkinan itu benar seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, Cak Nun. Benar atau Anda pasti benar, semua berdialektika, bermusyawarah, jadi tidak ada kebenaran mutlak pada setiap orang atau pada setiap kelompok, jadi semuanya mungkin benar, mungkin salah. Yang kita cemaskan adalah simulasi ketika sebuah kebenaran dipaksakan sehingga berbenturan dengan kebenaran yang sudah ada, terus kita khawatir benturannya ini sebenarnya, gitu deh. Karena itu kan harus disimulasi. Misalnya ini sapa sing arek wedok ayu di Jakarta sing wis duwe bojo misalnya. Oh ya, enggak, saya tanya, misalnya siapa wanita yang sekarang cantik yang paling terkenal di Jakarta? Arsanti. Sudah punya suami belum? Sudah. Oke. Anda ingin sekali memperistri Arsanti, misalnya gitu ya, boleh enggak? Secara murni boleh kan, hak kita toh. Tapi kalau kita simulasi lah, kalau kamu terapkan benar,
bacoan lah karo bojo. Itu loh maksudnya. Jadi Anda simulasi, Mas. Faltandur nafsu ma qaddamat lighad. Jadi kalau kamu punya ide, itu kamu bayangkan terapannya bagaimana, akibatnya apa, lingkungan masalahnya apa, kompleks problemnya apa saja, itu kita bayangkan. Nah, yang kita antisipasi adalah hasil simulasi itu tadi. Gitu loh, Dek. Apalagi khilafah itu sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila menurut saya. Apanya yang salah dari Pancasila? Yaitu salah satu terjemahan Islam di dalam cara berpikir Indonesia. Yaitu Islam itu ya Pancasila itu ya, semua di Pancasila itu ada di dalam Islam dan memang itu syaratnya Islam. Itu kan seperti bendera sama nasionalisme, yang kamu hormati kan nasionalisme bukan benderanya. Nah, jangan perlakukan Pancasila sebagai bendera, Islam sebagai bendera, tapi lihat substansinya. Kalau lihat substansinya, Pancasila tidak mungkin ada tanpa informasi dari Islam, karena tidak ada informasi mengenai Allah itu Maha Esa kecuali dari Al-Quran. Tapi jangan terus bilang berarti dasar negara kita Quran. Ya ojo ngono ta. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Kita harus empan papan. Gitu loh. Kita itu cantik atau ganteng terus kita jalan sama orang jelek, kan enggak usah ditunjuk-tunjukkan bahwa kita cantik jalan sama orang jelek. Mbok jangan menikmati kesalahan orang, jangan menikmati orang itu lebih bodoh atau lebih jelek dari kita. Orang Islam ini kadang-kadang tidak punya kerendahan hati itu loh. Seperti Pak Zakir Naik itu, bener, anjane bener, cuman gak tego nek aku nang wong liya ngomong ngono iku gak tego. Gitu loh. Wis to ganteng yo ganteng tapi ojo gantengi wong, ngerti nggak? Gede yo gede tapi ojo ngedeni wong. Sugih ya sugih tapi ojo nyugi wong. Mulane wong Jawa gak gelem dindas-ndasi, kan gitu kan. Jadi itu masalah psikologis dan budaya sebenarnya. Itu Mas ya. Ini perlebaran. Jadi jawaban untuk Anda tadi sebenarnya sekali lagi itu simulasinya. Simulasi itu apa? Pembayangan gini loh. Kalau kamu mau jualan apa, kan nanti kamu bayangkan pasarnya siapa, yang beli siapa, kira-kira tahan berapa lama, kamu sehari bebeknya berapa yang kamu sembelih untuk kamu jual, cocoknya 50 apa 25 saja apa 75, akan menentukan usianya. Kalau kamu tidak punya simulasi itu, kamu akan tabrakan pada suatu hari, karena kamu tidak membayangkan. Nyetir saja kan pakai simulasi, Mas. Kalau kamu nyetir truk gandeng itu jangan pakai rasa dan tekniknya sepeda motor, karena dirimu adalah truk gandeng itu. Jadi nek kate menggok kudu ana haluan sing ombos sik. Nek motor gak zet ngene iki. Lah nek kon nyetir truk nganggo teori motor, tabrakan kon, nabrak-nabrak uang gitu loh Mas, maksud saya. Jadi tidak ada yang menakutkan dari khilafah, bahkan hidup adalah khilafah. Saya ingin menyatakan hidup, saya setuju khilafah. Yang tidak saya setujui adalah itu dijadikan sesuatu yang memaksa keadaan yang sekarang harus dirubah. Kan gak iso dari nol, Mas. Iku berarti tuku mobil nyari iki ono mobil iki ayo didandani nggar titik CE rahmatan lil alamin. Nek ngono iku jenenge duduk bengkel motor. Kita butuh bengkel, nek ngono jenenge showroom. Nek showroom berarti tuku mobil nyar. Kene iki mek tukang tambal ban, Mas, duduk wong dodol ban. Ngerti ya, Mas ya? Nek dodol ban wis gak peduli bocor-bocor wong kari tuku sing nyar. Nah iki lak karepe nawani sing nyar. Padahal yang kita bisa lakukan sekarang itu nambal ban. Jadi kita kayak iki mek tukang tambal ban. Bukan saya menawari ban baru. Upama aku duwe ide ban baru tidak akan saya paksakan. Aku ki yang duwe kritik berat kepada NKRI, tapi tidak pernah saya paksakan. Salah NKRI ini salah sejak lahirnya. Wah, aku akeh teoriku, cuman aku gak kira memaksakan sesuatu. Ngono loh. Mulane aku ya gak tahu diurung-urung sapa-sapa. Gitu loh. Ya Mas, yang ngerti ya Mas ya. Yang kita takut memaksakannya itu loh. Tuh. Nah, pemerintah harus tegas sampai di mana yang disebut makar, sampai di mana yang disebut apakah kalau pendapat saja itu boleh disebut makar dan seterusnya. Kalau sudah berbahaya kenapa tidak ditangkap saja, kenapa tidak diatasi secara hukum saja, kan begitu. Benar ya Mas ya. Aku janjane ngene-ngene iki aku ya gak ada masalah, aku pribadi.
saya dekat juga dengan teman-teman Hizbut Tahrir kok. Saya juga ngerti riwayatnya Hizbut Tahrir sejak di Timur Tengah sampai ke Bogor sampai sekarang ini. Aku juga ngerti riwayatnya semua, gitu loh. Dan aku ndak anti sopo-sopo, aku ini antimu. Dan antisipasi paling ngono ya, tepuk tangan untuk para penanya yang bagus-bagus.